perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan seperti gerusa-gerusuk, pelupa. Nah itu gak boleh dimasukin ya. Terus gak bisa adaptasi, mudah panik.
tenang, jadi tidak boleh terbawa emosi, karena orang yang marah itu biasanya hanya butuh didengar ya. Dan lakukanlah pelayanan terbaik sampai emosi pelanggan itu mereda, gitu Pak. Nah, pertanyaan yang ke-13, apa motivasi kerja kamu? Nah, carilah motivasi yang unik dan bermakna, hindari jawaban mencari pengalaman baru dan lainnya, karena HRD itu pengen menemukan orang yang terarah dan terkonsep gitu ya. Jadi hindari jawaban-jawaban yang emang membuat HRD itu merasa tidak yakin kepada karyawan atau kepada peserta yang mau di interviewnya, kayak gitu ya. Nah, berikut adalah cara menjawab yang benar. Yang pertama, saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ingin mengasah kemampuan saya, Pak. Yang ketiga itu, jenjang karir yang baik. Saya berharap ke depannya akan menjadi merchandise di perusahaan Bapak. Amin. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang ke-14, apa rencana 5 tahun ke depan? Nah, usahakan untuk menjawab rencana kerja di perusahaan dan rencana yang bisa diterapkan di perusahaannya. Jadi di luar perencanaan itu kalian jangan jawab di sini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara jawabnya adalah untuk jangka pendek, saya ingin menguatkan keahlian bahasa Inggris dengan mengambil kursus online. Dengan begitu, saya bisa menerapkan kembali di dalam perusahaan ini. Nah, untuk jangka panjangnya, saya ingin menempati posisi kepala toko ke depannya. Amin. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang ke-15 atau yang terakhir, biasanya kenapa melamar ke perusahaan kami dan kenapa kami harus menerima Anda? Nah, di sini kalian harus bisa meyakinkan HRD dengan jawaban-jawaban tegas kalian. Jadi sebisa mungkin kalian menjawab dengan benar, tepat, dan percaya diri. Nah, untuk cara jawab yang benar adalah yang pertama tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari. Yang kedua, kecocokan visi misi dan budaya perusahaan yang baik. Karena setelah saya melihat di profil Alfamart yang memiliki visi menjadikan perusahaan terdepan dalam bidang retail dengan penghargaan top brand, saya yakin saat pegawai dan perusahaan memiliki visi yang sama, maka perusahaan akan cepat mencapai tujuan bagi pekerja. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu aja referensi yang dapat saya berikan mengenai 15 pertanyaan yang memungkinkan akan dilontarkan oleh HRD kepada yang mau diinterview. Nah, jadi buat kalian yang mau interview harus benar-benar matang persiapannya. Cari referensi yang benar-benar dapat membantu kalian ke depannya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ini hanya prediksi ya. Ini hanya prediksi yang kemungkinan muncul saja dan tidak semua akan dilontarkan HRD kepada kita 15 pertanyaannya. Mungkin yang muncul hanya 4, 5, sampai 6 pertanyaan aja gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar dapat gambaran atau referensi supaya dalam menjawab pertanyaan yang HRD berikan itu dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.